Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara mahasiswa peserta PKBJJ, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, sebagai kelanjutan dari kegiatan OSMB yang saudara ikuti seminggu yang lalu. Saya pagi ini akan menyajikan materi tentang merencanakan belajar. Sebelum masuk ke topik itu, mari kita flashback kembali kepada materi atau topik barangkali sudah disajikan oleh para penyaji terdahulu, yaitu kita perhatikan mengenai peta kompetensi mahasiswa baru dalam pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Ini perlu kita sampaikan karena ada hal yang mendasar bahwa pendidikan belajar jarak jauh itu bukan cuma sekedar jarak sumber belajar dengan yang belajar jauh. Ada batasan-batasan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, kita lihat setelah mengikuti pelatihan ini, mahasiswa, saudara-saudara, mampu melaksanakan belajar mandiri. Nah, inilah ada kata-kata belajar mandiri, bukan berarti belajar sendiri. Batasan yang dikemukakan oleh universitas terbuka, yang sudah dirancang, diformulasikan oleh para ahlinya, mengatakan bahwa satu, dia harus punya keterampilan mengelola waktu. Yang kedua, Anda mahasiswa harus pandai merekam hasil baca berupa resume atau outline hasil bacaan. Yang ketiga, memanfaatkan layanan UT online. Dan yang ketiga, workshop. Kalau keempatnya ini dikuasai, nah itu artinya Anda sebagai mahasiswa UT sudah siap untuk belajar mandiri. Jadi belajar mandiri itu harus ketiganya ini plus workshop harus dilakukan. Kita mulai dengan mengelola waktu itu apa? Lihat, merencanakan belajar, kemudian membaca efektif, kemudian mempersiapkan untuk mengerjakan tugas dan ujian. Nah, itu artinya mahasiswa Anda memiliki kemampuan mengelola waktu. Yang kedua, merekam hasil baca. Membuat catatan-catatan hasil bacaan. Dan ini ada materi yang akan diberikan sesudah saya. Jadi bukan sekedar membaca cepat, tetapi membaca, memahami isi bacaan. Berikutnya yaitu memanfaatkan layanan. Jadi mahasiswa baru dikatakan bisa belajar mandiri. Kalau nggak bisa ini, nah jangan-jangan kakak-kakak kelas Anda di kelas terdahulu, duanya bisa, tapi ini nggak mampu, tergantung dari Pokjar, ya sama aja Anda itu belum bisa belajar mandiri. Apa itu? Mengakses website yang disediakan UT, OR, LM, atau melalui Tuton, melalui Suaka, perpustakaan, dan sebagainya. Ini nanti akan ada penjelasan. Yang terakhir adalah latihan mengerjakan mata kuliah sebagai bagian dari workshop. Itulah yang akan menunjukkan kemampuan. Nah, bila Anda tidak ikut ini, maka ada kegiatan klinik belajar yang di dalamnya ya ini. Gitu ya. Saya senang kalau Anda dicamkan apa belajar mandiri UT. Ada ini, ada kemampuan ini. Kemampuan ini Anda lulus, hanya nunggu soal waktu. Anda belajar tidak banyak mengalami kesulitan. Mari kita mulai bagaimana mengelola waktu. Ya bagian saya merencanakan belajar, karena ini nanti ada tugas-tugas yang dikerjakan oleh Anda.
Jangan lupa sebelum kita masuk kepada merencanakan belajar, masih tarik napas, modul Anda, billing Anda, catatan-catatan tugas sudah disiapkan ada di samping. Ya, supaya nanti pada saat presentasi Anda nggak nyari-nyari modulnya mana ini. Nah, yang masih dipinjam segera kembali semua taruh di samping. Baik, kita memasukkan materi merencanakan belajar. Belajar mahasiswa di kuliah UT ini adalah dilakukan berdasarkan inisiatif, prakarsa, motivasi, dan pengaturan diri sendiri. Ya, mandirinya di sini tadi ada 3, tapi tetap diatur oleh dirinya sendiri. Sebagaimana yang tersaji di atas, di depan layar kita samping saya ini. Kita lanjut. Nah, bagaimana keterampilan belajar mandiri itu? Nah ini, ya. Kemudian ini merekam hasil, itu membaca efektif, merekam hasil, menemukan dan mengolah informasi, membangun relasi virtual, itu yang dikatakan pada slide pertama, belajar online dan sebagainya itu. Kemudian melanjutkan mengerjakan tugas dan ujian, menyelesaikan persoalan yang ditemukan dalam perkuliahan, dan intinya dimulai dengan mengelola kegiatan belajar. Circle ini bisa dimulai dari yang mana saja, tapi pada hakikatnya semua akan menyelesaikan problem persoalan Anda sehari-hari sebagai mahasiswa belajar jarak jauh. Kita lanjut. Apa saja yang harus disiapkan? Ayo kita belajar membuat rencana belajar. Bagaimana caranya? Pertama, tetapkan tujuan kuliah, fokus ke tujuan, esensial dan bermakna. Baca modul itu ditumpukan itu ya, yang baik yang tulisannya 2 SKS akan ada tujuan. Tapi ini tujuan sebelum membaca itu ya pikiran kita konsentrasi. Yang berikutnya ini, mau berapa lama kita studi? Mau di UT tepat waktu 3,5-4 tahun, atau mau 5 tahun, agak longgar dikit lah, atau mau lama-lamain. Saya udah berkeluarga ya udahlah, ibarat jalan tekane, nah itu yang nggak bener itu. Saya kepengen kepada adik-adik yang fresh graduate, baru lulus SMA setahun 2 tahun, sebaiknya kita menetapkan jangka waktu studi itu berapa lama ya. Jangan lupa, yang laki yang perempuan, ingat usia menjelang 25 itu Anda harus mantenan itu ya. Jadi jangan kuliahnya dibladas-bladasin, on time. Kemudian level capaian nilai kompetensi yang ingin diraih setelah lulus tuh kayak apa? Sekedar lulus atau memang mau pengen dapet A? Nah, jangan lupa kalau IP Anda itu AA semua, ini dari UT ini pernah dapat masukan tenaga lulusan dari UT sendiri IPK-nya 4. Kenapa? Karena mereka bisa mengelola waktu belajar secara efektif, yaitu membuat perencanaan belajar secara tepat. Kita lanjut. Apa saja yang harus dilakukan dalam melatih ini? Nah, ini ada tips merencanakan belajar. Jadi yang pertama, susun tujuan dan target belajar. Kalau 1 semester seperti daftar di dalam billing, mau kapan Anda rampungkan? Targetnya A semua atau belentang-belentong, ada A, ada B. Kalau C itu ya
Kalau dari semua mata kuliah ada C1 ya itu lumrah lah. Tapi kalau nanti C-nya ini IPK-nya nggak dapat, terutama yang belum bekerja ini ya, kejar. Kemudian berikutnya adalah tetapkan mata kuliah yang diregistrasi. Lah itu di billing itu mengikuti paket arahan kurikulum SIPAS atau menetapkan sendiri. Coba Anda lihat itu di billing 6, 7 atau ada yang 5, ada yang 4, ragam ya di dalam billing. Kemudian tetapkan waktu belajar realistik, tidak ambisi. Ya kalau di SMA biasa ngantuk-ngantuk ya antara A dan B. Tapi kalau Anda menargetkan A, itu namanya terlalu ambisius, nanti korslet bahaya. Tapi terlaksana. Jadi rancangan belajar per semester, per mingguan, simpan dalam Google Calendar di HP Anda. Anda harus memutuskan yang di daftar billing 7 itu mau dipelajari tiap hari, tiap jam, itu Anda yang atur. Jangan mau ujian, wah baru numpuk 7 dikebut. Anda bayangkan kalau ditumpuk berapa itu, repot. Kita lanjut. Tetapkan strategi belajar yang sesuai dan terapkan pemahaman hasil membaca. Buat rangkuman nanti materi sesi latihan membaca, tolong disimak betul-betul. Modul yang ada diperhatikan ya. Lakukan refleksi. Nah, apa sih refleksi itu? Kayak ngecek diri. Oh saya ini ternyata baca lebih dari 3-4 halaman kok ngantuk. Saya bisanya baca 2 lembar tapi cepat. Nah yang penting target belajar mau berapa lama harus ditetapkan. Kemudian terakhir ini, cari solusi bila ada kesulitan dalam belajar. Kalau menyangkut konsep, tanya yang lebih menguasai konsep. Atau teman kuliah, kakak kelas yang kuliahnya sama tapi lain universitas, ajak diskusi ya. Namanya cari solusi, bukan bunuh diri ya. Ngerti nggak ngerti hadepin sendiri. Adanya di modul itu baca. Sekali-kali kita refreshing, pergi ke toko buku, barangkali ada topik. Meskipun saya percaya modul di UT ini semua materi sudah tertuang, tapi kadang-kadang ya perlu rekreasi ke toko buku, melihat topik-topik yang sama, sekali-kali beli buku gitu ya. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang sifatnya praktis, yaitu latihan merancang jadwal belajar. Lihat di tempat duduk Anda yang sudah kita minta untuk disiapkan jauh hari, yaitu tentang lembar kerja. Ya, lembar kerja ada 3 halaman. Yang berikutnya lembar kerja ada tulisan tujuan dan apa itu? Target belajar. Nah, berikutnya adalah jadwal belajar per semester. Nah ini nanti tugasnya kalau nggak salah seminggu Anda kerjakan. Kalau nggak ngerti tanya sama teman kelompoknya, mudah-mudahan Pokjar udah membagi. Jadi mengerjakannya rame, tapi ngirimnya masing-masing. Jangan lupa, Anda tidak harus kerjakan sendiri. Kalau nggak ngerti ya tanya sama temennya yang sudah berkelompok. Tapi pada saat menyerahkan, mengupload tugas harus masing-masing, karena itu akan mendapatkan penilaian. Artinya lolos tidaknya Anda mengikuti PKBJJ, bukan sekedar ikut. Tidak seperti OSMB karena nggak ada tugas. Kalau ini ada tugas. Lihat di lembar kerja, kolom itu dibagi, ada nama, ada NIR,
UPBJJ UT Lampung, kemudian alamat rumah di mana, terus nomor HP, nomor kontak yang dapat dihubungi, alamat email, dan awal tahun kuliah Anda itu kapan mulai ya. Jangan lupa itu, di billing lihat itu. Setelah Anda mengisi ini, maka Anda masuk ke tulisan depan itu. Ya, kita sama-sama amati. Maka lihat ada tujuan belajar, target belajar, mata kuliah yang diregistrasi itu di billing. Anda bayar itu ketahuan di situ. Dapat jatah berapa mata kuliah? 6 mata kuliah Pak. Berapa SKS-nya? Mesti tabur itu, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 2. Tergantung garis tangan. Garis tangan Anda kayaknya bakal cepat lulus atau tidak ya. Kemudian jadwal belajar semua mata kuliah untuk 1 semester nanti ada. Jadwal belajar untuk 1 mata kuliah selama 1 semester. Tabel monitoring dan evaluasi. Jadi Anda kira-kira siapa tahu ada dosen atau tutor yang melakukan pemantauan ya. Jadi ini diisi. Tujuan belajarnya apa? Target belajar. Mata kuliah yang diregistrasi itu apa aja cantumkan. Target belajar. Saya ingin mendapatkan nilai sekurang-kurangnya B. Nah, itu ya. Itu target belajar. Nanti ada target per semester, target per tahunan, target selama kuliah di UT, mau berapa lama itu ya. Nah, kemudian setelah itu lihat di sini jadwal belajar per semester, tabel itu disimak, itu yang Anda unduh, ditaruh samping, jangan ketindihan modul, dibuka ya. Nah, kembali ke billing, lihat mata kuliah ya, ditulis. Tulis pakai kurung atau apa, garis miring boleh. Berapa SKS? Kenapa? Karena kita akan melakukan sekiranya pakai tutorial tatap muka 8 kali. Sekiranya kita pakai daring 8 kali. Bahwa nanti ada pengaturan daring ke 1, ke 2 digabung itu soal lain ya. Nanti bagaimana Pak caranya ngisi? Ayo kita lanjutkan dulu. Nanti saya akan selai. Mari kita lihat rencana belajar tuh. Wah, tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, tujuan yang dilakukan, ya tahapan yang mau dilakukan apa aja. Terus pasca saat kapan Anda tahapan itu akan dicapai. Nah, di situ ada realistis, harus yang namanya tujuan. Ya. Jangan sampai melampaui. Kemudian cerdik, mana yang diprioritaskan. Kemudian yang berikutnya adalah hasil ujian nanti itu kayak mana. Jadi semua ini mencerminkan rencana belajar yang dipaparkan. Ya, kita lanjut dulu. Nah, contoh ini Fakultas Ekonomi. Mata kuliahnya lihat di billing. Orang ini dapat mata kuliah sampai 9, mau banyak begitu. SKS-nya itu lihat. Misalnya ini. Terus waktu belajar kapan? Waktu ujiannya kapan ini? Ya. Nah, bahan ajar yang digunakan. Kodenya apa mata kuliah? Kemudian nama mata kuliah, matematika ekonomi, pengantar akuntansi, pengantar ekonomi, apa. Nah, paket arahan per semester. Jadi nanti ini SKS diatur di sini, ya.
8 kali pertemuan per minggu, belajar matematika ekonomi 3. Nah nanti Anda jumlahnya kan sama berapa. Nah yang penting satu, bahwa ini adalah per minggu. Karena kalau kuliah biasa itu 16 kali, ujungnya ya 14 atau 13. Kalau kita 8 kali pertemuan, 8. Cuma bedanya kalau tutorial itu tidak selalu topik-topik esensial yang banyak mengalami kesulitan, itu yang akan dibahas oleh tutor. Ya. Nanti kita latihannya bagaimana, kita ikuti urean dulu. Dasarnya kenapa sih SKS itu kayak mana berikutnya. Beban belajar menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 16 menyebutkan bahwa 1 SKS kegiatan pembelajaran setara sama dengan 160 menit kegiatan belajar per minggu per semester. Ya, jadi kalau Anda ngambil 1 SKS itu artinya Anda mesti menyediakan waktu. Lihat, tatap muka ini kalau kuliah dengan dosen. Kalau mahasiswa UT artinya belajar baca modul. Itu 50 menit per minggu per semester. Penugasan terstruktur mungkin dari tutor, mungkin dari modul, ada penugasan. Nah inilah 50 menit. Kemudian ini belajar mandiri yang sifatnya pengen membaca lebih dalam dari modul. Buka perpustakaan, pergi ke perpustakaan perguruan tinggi swasta, nemu buku materi ini, ini belajar mandiri. Jadi bukan belajar mandiri menurut definisi yang kita awal jelaskan. Nah itulah, maka 1 SKS itu harus konsisten tiap minggu. Nah sekarang kita lihat tips menetapkan mata kuliah. Nomor 1, baca kurikulum program studi yang Anda pilih. Ada di buku katalog ya, ada di buku kurikulum. Mahasiswa baru dapat modul itu macam-macam. Ada yang modul mata pelajaran, ada yang katalog. Simak-simak sambil mengamati di daring, Anda lihat di modulnya ya. Karena itu saya katakan siapin itu. Oke. Pilih mata kuliah yang sesuai minat. Itulah Anda nongol di billing. Ya karena baru pertama kali, terima aja. Kayak nerima minum jamu, cekok, terima aja. Ada 6 ya 6, 5, nanti kita pikirkan. Perhatikan mata kuliah prerequisite prasyarat. Oleh karena itu di UT tidak akan diizinkan ngambil mata kuliah. Contohnya matematika 2 kalau belum mau ngambil mata kuliah ke-1 ya. Jangan lupa tuh. Pilih mata kuliah yang relevan dengan pekerjaan. Pak, saya pekerjaannya ngurusi lalu lintas. Mata kuliahnya Pancasila ya, namanya ini mata kuliah umum. Gitu ya, misalnya. Pilih mata kuliah yang Anda anggap mudah. Barangkali pernah dengar dari deretan mata kuliah, terutama bagi tip yang ngambil, bukan yang udah terima billing. Pilih mata kuliah yang ujiannya dijadwalkan pada hari dan jam yang berbeda. Itu biasanya konsultasi ketahuan. Kemudian tetapkan jumlah mata kuliah sesuai dengan waktu yang dimiliki. Oke, kita lanjut. Nah, matrik tadi sama dengan di sini, ya. Ini saya cover, lihat. Itu saya katakan suruh diunduh. Nah, itu sambungan. Ini yang 1, ini yang 2, ini yang per minggu per semester. Contoh itu mata kuliah ngambil ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata yang bersangkutan itu membagi belajar ini biasanya mahasiswa
fresh graduate. Kalau yang bekerja biasanya ada yang digabung-gabung. Lihat, dia misalnya minggu ke-1 dia ngambil belajar 1 jam, minggu kedua 1 jam, minggu ketiga dan seterusnya. Begitu juga hari Selasa dan seterusnya ya. Sampai di hari Sabtu 1 jam 1 jam. Tapi lihat ada yang ini, Pak, kenapa ini 2 jam? Karena kegiatan belajar mengajarnya boleh jadi topiknya syarat. Begitu dibaca, kerut-kerut keningnya banyak. Nah, mari kita simak dari pembagian mata kuliah ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, Pak, kalau saya bekerja yang menuntut konsentrasi betul, misalnya Selasa ya udah nggak ada belajarnya, nggak apa-apa, nanti digabung. Anda gabung hari Selasa itu ke Rebo atau hari Kamis ke Jumat seandainya. Kan mungkin saja hari itu, Pak, ini kalau yang bisa 6-6-nya biasanya ini mahasiswa fresh graduate. Seperti adik-adik yang lulus baru kemarin, kuliahnya di UT, nggak ada yang lain, ini bikin. Nah, contoh kasus ada mahasiswa lulusan UT yang kerja di UPBJJ. Saya tanya apa? Pak, karena saya lulusan SMA, belajar saya itu ya pagi, siang, sore, baca itu. Nah itu strategi Anda belajar tuh nanti minggu ke-1 1 jam. Anda modul dibaca halaman 1 sampai 13. Minggu kedua 14 sampai 25. Minggu ketiga 26 sampai 30. Nah, Anda itu kalau masuk minggu keempat bacanya ya dari 1, 2, 3, 4. Nanti masuk ke 5 baca lagi dari sini, biasakan itu. Jadi Anda sampai nanti di pertemuan jam yang ke-9 hari Senin udah menjelang mau semester, Anda itu udah lenyeh membaca modul. Tahu lenyeh ya? Lenyeh itu saking bolak-balik dibuka, ini nempel sendirinya di kepala. Sampai tidur pun bisa jawab. Halaman ini isinya apa? Nah, kalau sudah mahasiswa memiliki bekal kayak gini, insya Allah ujian paling apesnya B, rata-rata A, ya. Tapi kalau Anda bacanya nanti ajalah kalau mau ujian, nah ya sudah itu mah. Bisa dapat B udah untung. Jangan-jangan banyak C, banyak nggak lulus ya. Jadi sekali lagi saya minta belajar itu walaupun sedikit tapi rutin. Sehingga 1 minggu terisi semua. Kalau Anda baru lulus SMA. Bagi yang bekerja ya harus punya kiat. Mana yang lowong waktunya Sabtu Minggu Pak, bila perlu Minggu dipasang untuk belajar. Jadi nanti Anda mengisi itu sama seperti yang saya katakan. Anda nanti mengerjakan ini dan diupload. Mengerjakannya boleh bareng sambil belajar sama teman kelompoknya, apa tetangga, apa satu SMA dulu, silakan kelompok. Begitu dikerjakan harus nama masing-masing dan diupload sehingga namanya nanti pada saat penilaian nongol ya. Jangan numpang, nggak bisa itu. Oke, kita lanjut. Nah, contoh target jadwal belajar mingguan mata kuliah. Nah ini urean setiap modul. Memahami modul 1, jumlah halaman modul sekian, media belajar modul, lama belajar dalam jam 3 jam. Ya bolehlah kalau memang modul 1, modul 2. Ini untuk mata kuliah. Ini kalau nggak salah mungkin SKS 2 SKS. Kan itu buku yang setebel itu berapa SKS? Cirinya kalau 3 SKS sudah pasti sekitar antara 9 sampai 12 modul. Diatur dibagi gitu ya. Nanti Anda atur waktu. Nah ini. Tapi Anda ini semua akan diringkas di sini, nggak nuntut banyak. Terima kasih. Ternyata topik saya cukup
Sekian, mudah-mudahan Anda di dalam pertemuan PKBJJ ini sudah dapat gambaran yang utuh, dan boleh Anda ajukan pertanyaan, nanti ada sesi moderator yang menyediakan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat belajar, selamat mengikuti kuliah di UT, sukses selalu, dan beritahu teman-teman yang belum kuliah di UT ringan, tidak harus kos, tidak harus bayar uang kontrakan, cukup ruang di rumah dibersihin sesuai kehendak ibu, gitu ya. Sekian dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.